waktu Indonesia Timur. Ya, dan kita sekarang akan bermain dengan Aiman, Abdur, dan juga pohon beluntas ini ya. Obi, ya. Kok tidak ada rencana potongku punya rambut kan? Tidak ada. Tidak, dia soalnya potong rambut tidak bisa, harus langsung dari leher. Soalnya, iya, harus potong nenek, soalnya dia punya rambut itu nyambung dengan kepala langsung ya. Ya, dan peraturannya masih sama. Peraturannya, Aiman dan Obi Mesak hanya boleh menggunakan 2 kalimat sepanjang permainan. Sedangkan Abdur sepanjang adegan boleh membawa alur cerita kemanapun dengan kalimat sebebas-bebasnya. Dipahami? Kalimat untuk Aiman adalah masukin kardus aja. Masukin kardus aja. Ya, masukkan kardus aja. Yang kedua, bisa mulai sekarang? Bisa mulai sekarang? Obi, kalimat untuk Obi yang pertama, badan aku wangi nggak? Badan aku wangi nggak? Agak janggal tapi boleh lah ya. Boleh, masih bisa dimengerti itu. Yang kedua, boleh diulangi lagi tadi? Badan aku? Badan aku wangi nggak? Yang kalimat kedua, boleh pakai sarung? Boleh pakai sarung? Situasinya mereka bertiga ini adalah 3 orang petugas yang akan mengganti kabel di Menara Sutet. Mati. Sutet. Tinggi ya? Oh, ya. Sutet tinggi ya. Sutet. Ya. Oke ya. Terima kasih banyak. Oke, beri tepuk tangan yang paling meriah dulu untuk mereka bertiga. Dan ini dia, 2 saja cukup. Mainkan. Ini tali sudah kuat nih. Bisa mulai sekarang? Bisa. Pakai helm dulu tapi. Masukin kardus aja. Jangan, helmnya kita pakai. Ini helm sudah kita beli dari kardus, kita ambil, kita pakai nih. Badan aku wangi nggak? Mulut yang bau. Badan sih wangi nih. Oke ya. Saya naik duluan, nanti kalian ikut. Ini kan tali ada 3 nih, 1, 2, 3. Mau berapa? Ada 7 juga, ada 7, gampang. Oke, kita naik ya. Bisa mulai sekarang? Iya kan, kita sudah mulai dari tadi. Oke, sudah. Sudah sampai. Sudah sampai ini. Ini tidak mungkin, di atas saya ini sudah sampai, sudah paling atas. Sudah, itu, ya. Mulai kita, keluarkan alat-alat, kita perbaiki nih. Ini kemana ada koslet. Gara-gara ada layang-layang ada di sini, jadi koslet. Badan aku wangi nggak? Wangi, mulut yang bau. Wah, gerimis nih, mengundang. Pakai mantel. Tadi kita sudah bawa mantel. Boleh pakai sarung nggak? Pakai, biar kau meledak di sini. Pakai, tidak apa-apa. Tepuk tangan untuk Abdur, Aiman, dan Obi. Setelah ini kita akan langsung mengundang bintang tamu kita untuk ngobrol-ngobrol. Di mana lagi kalau bukan di segmen Duduk Manis. Aiman kalau datang ke sini tuh pasti tidak sia-sia, bro. Karena di sini kita tidak hanya bersenang-senang, funny komedi, tapi kita di sini juga akan membagikan pengetahuan yang Aiman pasti tidak pernah menemukan pengetahuan ini di luar sana. Apakah itu? Mau tahu? Mau tahu. Kalau begitu langsung saja kita sambut. Ini dia, kau tahu tidak? Oke, selamat malam rakyat-rakyat di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Reno Laolata. Dan saya akan memberikan info penting yang mungkin kalian belum tahu di Kau Tahu Tidak. Anda pasti sudah melatih itu semalaman ya. Anda pasti sudah melatih gerakan itu. Saya tahu, Anda lihat perhatikan tadi. Di Kau Tahu Tidak, sangat soft. Sangat, karena biasanya dia itu kasar ya. Dia itu biasanya, di Kau Tahu Tidak. Jadi tunjuknya itu kadang-kadang suka telat. Kau tahu tidak. Tapi dia sudah mulai latihan. Saya akui. Oke, fakta yang pertama. Tertawa selama 17 menit per hari dapat memperpanjang hidup 1 hari. Tapi, kau tahu tidak? Apa yang terjadi ketika kita ketawa selama 1 jam non-stop? Kenapa tuh? Jadi tambah panjang umur dong? Haus. Bener juga tapi bener juga. Sebenarnya saya juga melihat Reynold ini saya menjadi haus. Oh iya. Haus darah.
Oke, fakta yang Tuh kan, berikutnya. tidak ditanggapi. Saya sudah mulai antipati dengan Anda ya. Oke, fakta yang berikutnya. Kau tahu tidak, katak bisa melompat 20 kali panjang tubuhnya. Tapi, kau tahu tidak, mengapa katak bisa melompat? Ya karena kemampuannya. Karena ada keperluan. Ya. Sabar, Bung Renold. Apakah Bung Renold di setiap kali katak melompat, Bung Renold bertanya, perlu apakah Anda gitu? Yang saya ngomong tadi bagaimana, Pak? Iya, katanya melompat karena ada keperluan. Apakah Bung Renold tahu keperluan katak itu ngapain? Saya tadi kan kasih info, Iya. ya kan? Yo, Katak bisa melompat itu 20 panjang tubuhnya, 20 kali. yo. Jadi kalau dia panjang tubuh 1 meter. Kenapa katak bisa melompat? Karena menurut saya dia ada keperluan. Kalau nggak ada keperluan ngapain melompat? Mungkin dia kaget. Ya mungkin dia melompat Kaget. karena ada gol. Gol. Nah, keperluannya apa? Merayakan gol. Ya. Oke, fakta yang berikutnya. Kau tahu tidak? Hewan yang aktif di malam hari disebut hewan nokturnal. Ya, karena dia Kelawar, saya tahu tuh. tidak bisa tidur itu. Tapi, kau tahu tidak? Apa sebutan jika aktif berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Apa tuh? Hewan nocturne and travel. Ya. Aiman, Puri, tertarik dengan informasi barusan? Saya boleh emosi Nocturnal. nggak? Mulai emosi. Saya boleh emosi nggak? Boleh dong. Emosi ya. Boleh, boleh. Karena Anda kan suka traveling kan? Iya. Masa ada disebut nocturne and travel? Doctor and Travel. Bapak ini jangan mengadu domba. Yang saya bahas itu apa, Pak? Hewan bukan manusia, Pak. Iya, tapi masa ada hewan? Oh, Anda membahas hewan? Iya. Anda membahas hewan? Iya. Dan baru kali ini saya mengetahui ada hewan yang punya tour and travel. Nah, Bapak kalau mau ingin ketahui bahwa hewan punya atau tidak, Bapak harus jadi hewan dulu. Anda tahu? Anda tahu? Demikian Hei. info atau fakta penting hari ini. Kau Hei. tahu tidak? Saya Reno Lawalata. Selamat malam. Puri pernah main berakting juga ya? Iya. Pernah menjajal acting juga. Aiman, kalau Aiman sudah Oh iya. tanya ya. Sama-sama mereka pernah film, pernah sinetron juga sih. Barengan? Belum pernah kalau barengan. Kita doakan bisa barengan ya. Iya. Ya, bisa bareng dengan kita juga mungkin. Ajak-ajak Pak. Saya pengen tuh. Oh, maksudnya kalau sudah biasa tuh di film kalau sudah ada yang manis dan cantik dibutuh yang jelek-jelek nih. Saya kebetulan kalau mau Bung Ari mau sinetron, saya ada nih pakar produser di Indonesia. Pakar? Produser. Jadi dia nih seluruh produser-produser di Indonesia dia ini yang paling Paham tentang film? paham masalah Wah. sinetron, Keren film dong. dan dunia-dunia acting. Siapa itu siapa? Ada namanya Kita pakar. boleh tanya-tanya nanti ya? Boleh tanya-tanya Nanti langsung kita ke dia. boleh tanya-tanya sama dia. Oke. Namanya dia pakar kepala 3. Satu badan 3 kepala kalau berbicara ganti-gantian. Wah. Berarti otaknya lebih banyak. Ya memang harus digabung biar otaknya mampu. Kalau tidak bisa. Mau langsung ini dia pakar kepala 3. Ya ini dia Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah mau datang di sini. Ini dia pakar kepala 3 kami. Ini? Iya. Wah, luar biasa. Satu tubuh 3 kepala. Ini pakar perfilman. Pakar perfilman, pakar produser. Wah, pantas. Wah. Saya percaya karena yang di tengah ini kayak boneka Caki ya. Silakan Nona Furi, Kakak Aiman kalau mau tanya. Aku penasaran sama orang-orang yang bikin film tuh yang sinerinya tuh bagus-bagus tuh gimana sih caranya menciptakan sineri yang sangat indah gitu di setiap film. Oh, sinar, lighting. Sineri, pemandangan. Oh, Scene oh, to scene. skenery. Sineri. Saya dengarnya sinar. Agar bisa mendapat pemandangan yang indah, Anda harus memandang sendiri. Hah? Memandanglah dirimu sendiri karena dirimu itu indah. Oh gitu ya.
sabar dulu. Mohon maaf, ini segmen kepala tiga atau rayuan maut sih Iya. sebenarnya? Kenapa memandang diri sendiri? Pak, saya kan sekarang tertarik dengan sinematografi. Itu kira-kira kalau adegan kejar-kejaran, itu kita ambil dengan trik kamera yang floating gitu, bagus nggak Pak? Agar Sinematografi, Anda bagus. Anda perlu Sekolah. di mana? Mana? Anda perlu sekolah di mana-mana. Sekolahlah, belajar, ambil ilmu di segala macam PH biar Anda tahu bagaimana membuat sinematografi yang bagus. Tapi kamera yang floating itu seperti apa sih Pak tekniknya? Yang paling pas tekniknya kamera yang floating. teknik Kamera, Floating, pencetlah tombol power agar bisa. digunakan. Coba kalau Anda sudah begini-begini, kalau kamera mati tidak ada guna. Sangat filosofis ya. Iya. Jadi untuk teman-teman sinematografi di luar sana, jangan lupa menyalakan tombol kamera. Sangat informatif itu ya. benar-benar sekali. Ada tips and trick nggak untuk menjadi seorang travel blogger yang sukses? Nah, Saya Mempunyai satu tips yang bisa, Anda pakai. yaitu berpergianlah. Bepergianlah. Berpergianlah Bepergianlah. Bersama orang yang tepat. supaya Anda Bisa miskin. Bepergian dengan orang yang tepat supaya Anda bisa miskin. Maksudnya dengan kita tuh namanya kita jalan-jalan tuh kita mengambil hikmah hidup orang. Tidak semena-mena, tidak semata-mata hanya mencari kesenangan. Betul. Terus apa hubungannya sama miskin? Sebentar. Hah? Maksudnya kita melihat-lihat keadaan dan kita mulai bersyukur akan itu. Betul. Kalau misalkan kami berempat nih bermain dalam satu film, kira-kira film genre apa yang paling cocok buat kami berempat ini? yang cocok Buat kalian adalah film misteri. Misteri apa? Bagaimana itu Pak? misteri apa nih? ilahi. Langsung. Misteri apa nih? Langsung. Paham kita, paham ya. Tapi luar biasa. Tapi terima kasih banyak Pak buat Terima waktunya. kasih. Bapak Jack. Terima kasih. Tadi ada kau tahu tidak, ada pakar sudah mulai menambah kasaran pengetahuan kan. Tambah. Udah dong. Tambah stres. Jangan kemana-mana, tetap di WT Waktu Indonesia. Timur. Satwa yang akan ditirukan adalah